Ini membuat saya ngebel begitu ya. Apakah ini ada hubungannya dengan Kapolda Jawa Timur Teddy Minahasa yang belum sempat dilantik tapi langsung sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya. Nah, ini beda sekali kan dengan Sambo ketika itu yang penangkapannya begitu alot ya. Meskipun sudah jelas-jelas ada yang dibunuh yaitu Brigadir J. Udah begini, itu udah ini udah jelas banget kalau gua ngeliatnya. Ada yang hapus, ada yang mau ganti, udahlah ya itu pelakunya dah. Ya itu, yang mau hapus, mestinya kan kalau aparat kepolisian itu dia ingin kasus ini terbuka lebar gitu. Kalau penjahat itu ingin nutupin kasus kan gitu. Itu ilmu kriminal tingkat dasar itu. Maling, pokoknya penjahat itu pasti pengen kejahatannya ditutupi. Itu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap selalu bawa sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ada banyaknya berita ya tentang nih TGIPF temukan 3 jam rekaman CCTV tragedi Kanjuruhan dihapus. Ini sebelum kita baca, ini tweetan dari Kritik Pedas ya, biasa di Twitter, dan ini kita baca nih, kita dengerin videonya Mbak Rahma Sarita ini ya. Kita sama-sama dengerin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Malang menemukan bahwa ada penggalan rekaman CCTV yang telah dihapus, yaitu di area parkir dan juga lobi utama Stadion Kanjuruhan Malang. Nih, TGIPF tengah berusaha untuk meminta rekaman yang telah dihapus itu ke Polda Jawa Timur, namun hingga kini masih dijanjikan akan diberikannya. Nah, Di Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur guys, polisi ini dihapus.
Ini membuat saya ring a bell begitu ya. Apakah ini ada hubungannya dengan Kapolda Jawa Timur Teddy Minahasa yang belum sempat dilantik tapi langsung sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya. Nah, ini beda sekali kan dengan Sambo ketika itu yang penangkapannya begitu alot ya. Meskipun sudah jelas-jelas ada yang dibunuh yaitu Brigadir J, keluarganya tidak terima sampai ada desakan publik yang luar biasa sampai presiden minta 4 kali begitu ya. Sampai juga sempat mengerahkan Brimob katanya, baru kemudian Sambo ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Nah, ini beda sekali dengan Teddy Minahasa ya, yang begitu lancar, begitu cepat ya, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Apakah ini ada hubungannya dengan kursi panas yang tengah diduduki Teddy Minahasa saat itu, yaitu sebagai Kapolda Jawa Timur? Tentu saja ini hanya spekulasi saya ya. Namun yang pasti dalam tragedi Kanjuruhan tersebut, semuanya ini sama seperti kasus-kasus sebelumnya, yaitu KM50 dan pembunuhan Brigadir J. Penuh kejanggalan ya, dengan benang merah yang sama, yaitu CCTV yang sudah diamankan lebih dulu oleh aparat keamanan. Mbak Rahma Sarita ini cerdas. Ya, jadi kami pun berspekulasi ya, penangkapannya Pak Teddy Minahasa itu apa ya, belum duduk loh. Itu kan kalau kita yang beredar kabar itu bahwasanya Pak Niko Afinta itu kan dekat sama Sambo, ya, dekat sama Kapolda Metro Jaya, iya kan, dekat lah mereka. Kopi gue enak banget, tapi ini keren. Apakah ada hubungannya? Itu kan pernah gue bahas juga, terjadi perang bintang di dalam tubuh Polri ya, di kemungkinannya seperti itu. Sehingga ya beginilah yang terjadi sekarang. Cuman yang gue pikirin bukan masalah perang bintangnya, tapi adanya kesamaan kasus gitu. KM50 itu offline sehari sebelum penembakan, CCTV rumah Ferdi Sambo mati, Komnas HAM kesulitan ungkap penembakan Brigadir J, Polda Jatim bungkam soal rekaman CCTV Kanjuruhan yang hilang. Kita baca ini ada beberapa berita nih, kita baca yang dari Demokrasi ya guys. Kita baca yang dari Demokrasi dulu nih. Ini ada apa? Ini what happened ayanaon. Awal masuk korban 2022. Tim gabungan independen mencari fakta atau TGIPF mengungkap berbagai temuan soal CCTV yang merekam tragedi Kanjuruhan. Salah satunya adanya rekaman CCTV selama 3 jam saat kejadian yang sudah dihapus. Nah, terus kita mau bilang Kanjuruhan itu yang salah tangganya gitu. Adalah Aremania diam aja, ya sudah, itu hak kalian. Gue cuma mau nyampein ini kejanggalan seperti ini kalian diamkan ya terus. Hari ini waktu itu korbannya KM50, terus korbannya Brigadir J, sekarang korbannya 100 lebih Aremania, tapi diam aja ya nggak apa-apa. Rekaman yang dihapus yaitu setelah pertandingan Arema FC dan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022. Itu yang dihapus. Usai pertandingan berakhir dengan kerusuhan akibat penonton turun ke stadion, rangkaian Barakuda melakukan evakuasi terhadap tim Persebaya dapat rekam melalui CCTV yang berada di lobi utama dan area parkir. Demikian tertuang dalam dokumen TGIPF Kanjuruhan yang sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 14 Oktober. Rekaman CCTV tersebut mulai dari pukul 22.21 sampai 30 dapat merekam peristiwa dengan durasi selama 1 jam 21 menit. Selanjutnya rekaman hilang dalam kurung dihapus selama 3 jam 21 menit 54 detik. Hampir 4 jam kurang 6 menit, kurang 6 menit dikit udah bukan 3 jam 21 menit, 3 jam setengah ya. 3 jam setengah. Rekaman baru muncul kembali kemudian selama 15 menit saja. Walhasil hilangnya durasi rekaman CCTV ini menyulitkan atau menghambat tugas tim TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Kalau gue jadi TGIPF ini, kalau gue udah jelas dengan adanya dihapus itu, ya ngapus itu yang punya kepentingan. Begitu. Siapa yang hapus? Udah itu.
Begini aja nggak bisa. Udahlah, bukan nggak bisa sih sebenarnya, mungkin nggak mau ya dibongkar ya. Ya mau bilang apa ya? Sehingga TGIPF melaporkan bahwa mereka sedang diupayakan untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri. Tragedi Kanjuruhan menewaskan 132 orang usai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya pada 1 Oktober. Jokowi pun membentuk TGIPF untuk menelisik secara keseluruhan kejadian ini. TGIPF telah menyimpulkan gas air mata menjadi penyebab utama kematian massal. Tak hanya rekaman CCTV yang dihapus, TGIPF juga mengungkap temuan adanya upaya polisi untuk mengganti rekaman CCTV pada tragedi Kanjuruhan. Udah ada fakta seperti ini masih bertanya, apa yang terjadi? Ya Allah. Aduh, ini fakta nyata di depan mata, udah jelas bahwasannya berarti yang berpengaruh adalah yang menghapus itu. Siapa yang megang, yaitu punya kepentingan. Mengganti, nggak cuma menghapus, mengganti. Salah satunya diungkap dalam pertemuan tim dengan manajer Arema FC Ali Fikri pada 5 Oktober 2022 atau 4 hari usai kejadian pada 1 Oktober. Secara keseluruhan ada 32 titik CCTV yang berada di dalam dan di luar Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari Ali Fikri, tim mendapatkan keterangan bahwa pihak manajemen ingin mengundur rekaman CCTV untuk backup, tetapi tindakan itu dilarang oleh aparat kepolisian. Udah diemin aja dah, kepolisian yang begini diemin aja dah, diemin. Ya, ini boleh disebut arogansi nggak sih? Udahlah, polisi kita keren dah. Susah. Polisi itu mestinya mengungkap kasus, bukan tutupin kasus. Aduh. Dilarang oleh aparat kepolisian, guys. Ada dugaan rekaman mau diganti oleh polisi, demikian tertuang dalam dokumen TGIPF yang sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 14 Oktober. Nah ini Pak Jokowinya sendiri gimana nih? Udah dapat laporan begitu, Pak Jokowi malah mau ngancurin Kanjuruhannya, mau diruntuhkan terus diganti yang baru. Gimana sih Pak Jokowi? Oh, gila, keren. Keterangan yang sama juga diperoleh tim dari General Koordinator Aremania, sebutan untuk supporter Arema FC Heru. Tim mendapat keterangan bahwa CCTV yang ada di stadion dilarang untuk didownload oleh aparat kepolisian. Ada juga upaya aparat kepolisian untuk mengganti rekaman dengan yang baru. Hal ini kesaksian dari Pak Heru selaku General Koordinator, tulis TGIPF dalam dokumen ini. Dan dari berita ini kita tahu bahwa TGIPF sudah memberikan laporan seperti itu ya. Ada yang dihapus, ada upaya pencegahan download, ada upaya untuk mengganti, dilaporkan ke Pak Jokowi. Terus Pak Jokowinya mau ngancurin Kanjuruhan. Nyambung gak sih guys? Nyambung gak sih? Mungkin Pak Jokowi terlalu jenius, gue jadi bingung sama cara berpikir lulusan UGM yang satu ini. Serius. Sekarang kita baca yang dari CNN Indonesia ya, Polda Jatim bungkam soal rekaman CCTV Kanjuruhan hilang. Nih, waduh, udah jelas Bapak, ini udah jelas banget nih, jelas banget, udah. Tapi apalagi gitu, dan Pak Jokowinya luar biasa nyambung dan nih, otak gue yang nggak nyampe. Surabaya CNN Indonesia. Polda Jawa Timur bungkam soal temuan tim gabungan independen pencari fakta TGIPF yang menyebut rekaman CCTV lobi utama dan area parkir Stadion Kanjuruhan Malang dihapus selama 3 jam 21 menit. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto enggan menjawab. Dia mengatakan hal itu akan disampaikan nanti. Gak dijawab. Yang begini masih bingung gitu. Gue gak kebayang nanti deh ya Allah. Ya, nanti itu disampaikan. Sementara ini pemeriksaan saksi yang kami sampaikan matur nuwun, kata Dirmanto Selasa 18 Oktober. Sebelumnya TGIPF tragedi Kanjuruhan menemukan bahwa rekaman CCTV yang berada di lobi utama dan area parkir Stadion Kanjuruhan Malang
dihapus selama 3 jam 21 menit. Rekaman CCTV tersebut dianggap krusial karena berdampak pada kinerja TGIPF yang kesulitan merangkai peristiwa utuh kejadian di lokasi terkait. Rekaman CCTV di lobi itu sempat merekam rangkaian kendaraan barakuda milik polisi melakukan evakuasi tim Persebaya dari Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam tersebut. Pergerakan awal rangkaian barakuda yang akan melakukan evakuasi tim Persebaya dapat rekam melalui CCTV yang berada di lobi utama dan area parkir. Tetapi rekaman CCTV tersebut mulai pukul 21.30 dapat rekam dengan durasi selama 1 jam 21 menit. Dan selanjutnya rekaman hilang, dihapus dalam kurung selama 3 jam 21 menit 54 detik. Kemudian muncul kembali rekaman selama 15 menit. Bunyi penggalan dokumen temuan TGIPF dikutip Senin 17 Oktober. TGIPF menilai hilangnya rekaman CCTV dalam rentang waktu tersebut telah menghambat tugas investigasi yang dilakukan pihaknya. Mereka pun tengah berupaya meminta rekaman CCTV itu ke pihak kepolisian. Hilangnya durasi rekaman CCTV menyulitkan atau menghambat tugas TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi dan sedang diupayakan untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri, tulis dokumen TGIPF. Udah begini, itu udah ini udah jelas banget kalau gue ngeliatnya. Ada yang hapus, ada yang mau ganti, udahlah ya itu pelakunya dah. Ya itu, yang mau hapus, mestinya kan kalau aparat kepolisian itu dia ingin kasus ini terbuka lebar gitu. Kalau penjahat itu ingin nutupin kasus kan gitu. Itu ilmu kriminal tingkat dasar itu. Maling, pokoknya penjahat itu pasti pengen kejahatannya ditutupi. Itu polisi membongkar kasus. Nah kalau sampai polisi seperti ini, apakah bisa disebut polisi menutupi kasus? Masa polisi itu penjahatnya? Ya. Dan ini yang ada yang lebih ngeselin lagi, ada beberapa yang bukan ngeselin gimana ya. Ini udah disampaikan ke Pak Jokowi. Pak Jokowinya ngapain gitu? Pak, itu TGIPF dibentuk untuk apa Pak? Cuma terima laporannya udah seperti ini. Pak Jokowi ngapain? Mau meruntuhkan stadion Pak? Ya Allah Pak, tolong Pak. Kali ini kami perlu Pak, itu lulusan UGM yang bisa keren gitu Pak, membongkar kejahatan juga TGIPF. Dan Pak Mahfud MD, Pak Mahfud MD yang TGIPF ketua ya, pimpinan dari TGIPF ini, masa cuma begini aja Pak? Itu 132 loh nyawa itu. Dan Aremania, kalau melihat dari beberapa pihak seperti ini ya, polisinya seperti tadi mau menghapus, mau mengganti, melarang orang mendownload dan menghapus. Ya, menghapus itu masih diduga dari kepolisian. Ya, polisinya udah enggak. Pak Jokowinya, Pak Mahfudnya, Aremanianya, 132 nyawa hilang. Dan apakah ini cuma akan jadi spanduk usut tuntas gitu aja? Apakah benar akan diusut tuntas? Atau sudah biarkan hilang begitu saja dan Allah yang mencatat. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu wal inayah, wal a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesian korban yang TGIPF-nya, Pak Mahfud masa di aja, Pak Jokowi masa di aja, polisi ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal